Anda kembali bersama kami di Forum Ristian. Saya ke Pak Putu Juli Ardike. Pak, tadi disebutkan oleh Pak Tauhid ya, sistem informasi industri nasional yang tadi yang dibentuk oleh saat ini dibentuk oleh Kementerian Perindustrian udah telat, Pak. Kenapa tidak dari dulu? Anda punya jawaban apa? Ya, itu saya ingin meluruskan. Ya. Jadi si Inas ini sangat membantu. Jadi orang itu bisa dari manapun melakukan pendaftaran. Ya, dan ininya apa timnya yang sedang rapat, sedang apa dia bisa memvalidasi. Ini saya kasih contoh, Bu. Ya, Pak. Ya, ini kan ada 82 perusahaan. Ya. 82 perusahaan ini yang sudah mendaftar dalam waktu 5 hari itu sudah 84%. Oke. Artinya, Pak? Atau 69%. Nah, yang sudah kontrak itu 76%. Bayangkan itu ada kecepatan seluar biasa itu. Dan dari tanggal 12, itu tanggal 20 ada kontrak, itu minyak sudah langsung dikucurkan. Ya. Ya, ini kecepatan yang luar biasa, sudah melebihi daripada supersonik. Ya, dimanapun. Ya. Artinya menurut Anda itu efektif? Ya, Bu. Ya, artinya menurut Anda efektif, tidak terlambat seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Tauhid ya, Pak? Ya, karena nggak tahu. Tapi saya sekarang begini, saya tunjukin dari screen. Saya mau ngecek nih. Sekarang udah berapa posisinya? Nih, saya setelan aja. Posisinya saya mau ngecek. Nih, jadi dengan sistem ini langsung ketahuan nih. Berapa yang sudah daftar, berapa yang sudah diproses, berapa yang masih diproses kita. Jadi ketahuan persis real time. Dan orang Batam, orang Riau, orang Kalimantan nggak perlu kantor kami, itu semua sudah beres lalu online. Baik. Pak Tauhid itu katanya real time, Pak Tauhid sistemnya sudah ada. Apa yang kurang? Kenapa Anda mengatakan terlambat? Bukankah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Ya, seharusnya kalau tidak terlambat, tidak ada kelangkaan barang di pasar ya dari sisi produsen begitu ya. Karena kalau dalam situasi begini harusnya oversupply itu harus dilakukan. Tapi karena situasi persoalan harga, artinya banyak yang menahan. Dan intinya bahwa barang itu tidak tersebar secara merata. Dan kalau kita lihat terutama untuk minyak goreng curah, karena perbedaan harga yang tinggi, kemungkinan mungkin dari sisi industri seperti data di Pak Putu tidak ada masalah. Tapi di distributor sampai ke konsumen ini siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, saya ceritakan. Nah, sistem ini yang menurut saya, sistem ini yang kemudian apakah terkoordinir antara dari perindustrian dengan di perdagangan. Nah, ini yang saya kira belum nyambung. Harusnya kalau satu sistem seharusnya tidak ada masalah kelangkaan, begitu Pak. Pak Juli tadi Anda mau menanggapi? Iya gini, kita jadi perubahan fundamental. Ya, dari pengaturan dengan pendekatan perdagangan menjadi pendekatan industri itu dilakukan tanggal 16 Maret. 2 hari kemudian kita peraturan yang terkait dengan ini kita sudah keluarkan 18 Maret. Nah, dari 18 ya 2 hari kemudian ini kita sudah bisa meluncurkan minyak goreng yang program dengan skema HET 14.000 ini. Oke, saya menceritakan, saya kebetulan sedang ke Bali, ada acara nasional tentang program ini. Nah, ini saya malam ini Bu, saya ini ada di tangki di distributor tingkat 1. Ya. Yaitu namanya PT Sawit Tunggal Arta Raya. Ini di Benoa ya. Ini di Benoa. Ya, di Benoa ini mempunyai tangki kapasitas 2.400 ton. 2.400 ton untuk masing-masing, dia ada punya 2, jadi 4.800 ton. Ya. Nah sekarang ya yang disuplai sekarang sudah masuk 1.100 ton. Oke, jadi terlihat datanya ya Pak ya, maksud Anda? Itu yang Anda mau sampaikan? Iya, jadi kebutuhan di Bali itu
itu 115 ton per hari. Oke. Ini berarti dari sini saja untuk minyak goreng curah, baik untuk masyarakat, UMKM maupun usaha mikro, ini udah cukup untuk 10 hari. Ya. Nah ini jadwal kedatangan sudah kami cek lagi, tanggal 29 datang lagi 2.000 ton. Oke, jadi Pak Putu Juli mau mengatakan bahwa semuanya sudah ada data, jadi ketahuan nanti kebutuhannya berapa, suplai yang sudah ada berapa, nanti jadi diharapkan tidak ada lagi yang namanya kekurangan pasokan, itu ya poinnya ya Pak Juli ya. Jadi gini juga untuk diketahui, jadi pabrik minyak goreng ini ditugaskan karena wajib ditugaskan mengisi masing-masing profesi. Jadi umpamanya di sini. Jadi di sini ini ada 2 pabrik minyak goreng yang ditugaskan untuk mengisi kebutuhan di sini. Oke, baik. Jadi dia bertanggung jawab atas pasar di Bali. Demikian juga yang lain. Semuanya itu sudah dibagi-bagi. Jadi pengendalian, pengawasan akan sangat mudah. Dan kita mengatur industrinya juga sangat mudah. Demikian Ibu. Sudah ada data, ketahuan siapa produsennya, siapa distributornya. Jadi kalau ada yang nakal kemudian itu gampang kemudian diperingatkan atau ditindak begitu. Itu poin Anda. Pak Tauhid, saya mau minta pendapat Anda nih. Berbagai kebijakan tadi Pak Dedi menyebutnya bahwa berbagai kebijakan itu dibuat tepat di saat dalam konteks itu gitu ya. Jadi ketika ada faktor-faktor lain yang berubah kemudian dilakukan kebijakan baru atau dibuat kebijakan baru, Pak Tauhid. Menurut Anda untuk konteks saat ini kebijakan apa lagi yang perlu dilakukan atau adakah perubahan kebijakan yang harus sesegera mungkin untuk dilakukan untuk segera mengakhiri ini Ramadan, semua orang juga ada demand-nya lagi tinggi, kemudian ditambah lagi dengan karut-marut ini. Apa yang harus sesegera mungkin dilakukan menurut Anda? Ya, yang pertama tentu saja perubahan di skema bantuan subsidi yang ada di BPDKS ya. Saya kira itu harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Kemudian yang kedua tentu saja berkaitan dengan sektor hulu. Saya kira juga harus direvisi sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya kan, yang belum kesentuh di hulunya. Kemudian yang ketiga saya kira bagaimana pengaturan kelembagaan. Kita sudah ada Bappenas, tapi kesannya adalah semua masing-masing kementerian mengeluarkan peraturan menteri tersendiri. Bagaimana keterkaitan antara satu peraturan menteri dan peraturan menteri lainnya. Yang ini yang belum ketemu begitu. Nah ini yang saya kira memang ada sesuai kewenangan, tapi terkesan bahwa memang punya otoritas yang terpisah masing-masing. Nah saya kira itu ruang yang titik celah yang saya kira cukup krusial begitu. Misalnya di lapangan bagaimana soal katakanlah selisih harga antara minyak goreng curah yang seharusnya bisa HET bisa diterapkan sekitar katakanlah bisa 14.000 tapi nyatanya 18.000. Selisih harga ini di lapangan siapa akan menindak dan bagaimana katakanlah harga itu bisa sesuai dengan katakanlah ketepatan pemerintah karena lagi-lagi kan harusnya ini bisa membantu masyarakat. Saya kira mungkin itu Mbak Fisian. Untuk poin ada dugaan, ada mafia, ada yang menyebut ada kartel, ada oligopoli gitu yang terjadi. Menurut pendapat Anda apa yang harus dilakukan? Ya saya kira ya dimulai dari hilir dulu tentu saja ya. Temuan-temuan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini menjadi temuan, langsung ditelusuri. Dan tentu saja satu hal ya, kalau kartel saya kira kita sudah punya regulasinya. Tapi mafia itu kita belum punya dasar hukumnya. Apa yang disebut mafia, indikator, parameter, jangan-jangan memang tanda kutip. Sebenarnya tadi apa yang disampaikan Pak Dedi, ini rent seeking, memanfaatkan situasi, ada celah perbedaan harga yang cukup tinggi dimanfaatkan oleh banyak pelaku. Tapi saya setuju untuk situasi ini harus ada penindakan, penegakan hukum, dan penguatan kelembagaan untuk pengawasan. Karena kalau saya lihat sih sepertinya di tingkat lapangan seperti dibiarkan begitu ya. Dan padahal kalau di lapangan harusnya ada pemerintah daerah, Pak Polda, kemudian dinas terkait harusnya bermain gitu, tidak harus mengandalkan dari pusat. Nah sisi ini yang saya kira perlu menjadi penguatan di waktu mendekat ini. Banyak pihak yang harus bergerak saat yang bersamaan, semua harus mengambil peran untuk itu. Pak Sahat, kalau pertanyaannya sama, apa dalam konteks saat ini, apa yang harus segera dilakukan, kebijakan apa yang harus diubah, kebijakan apa yang harus dibuat untuk segera mengakhiri polemik ini? Itu yang disampaikan oleh Pak Putu tadi itu menarik ya. Waktu para produsen mau mendaftarkan distributornya,
itu banyak yang nggak punya NPWP. Ya, itu aja pun kita nggak beres. Coba. Maksudnya nggak beres diterima maksudnya pendaftarannya? Oh nggak bisa. Oke. Jadi kalau nanti ada keluhan kami tidak mendapat, memang mereka tidak eligible. Tidak Ya. memenuhi syarat. Jadi yang boleh ikut dalam rantai bersubsidi ini hanyalah mereka yang punya NPWP. Ya. Jadi marilah kita itu mulai tertib. Kalau berdagang tuh jangan neko-neko sana neko sini, ya bayar pajak betul. Nah ini yang akan jalan. Jadi dalam tempo seminggu 2 minggu ini saya kira masih perlu adjustment itu ya. Nah yang saya menarik tadi itu adalah supaya itu long term, ya. 98 kejadian sama, saya ikut di situ, melihat. 2008 kita mulai DMO, amburadul juga nggak jalan. 2018 sama juga, cuma syukur harga langsung turun. Nah sekarang 2022. Jadi selang itu kita tidak punya konsep yang betul bagaimana menanggulangi itu. Nah konsepnya harusnya bagaimana menurut Anda? Bagaimana orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa, itu aja. Jadi bahwa sistem recording itu harus proper. Balik lagi ke data ya. Jangan lupa ya, kita harus tahu juga sawit kita ini cuma domestik itu 35%, 65% itu ekspor. Ekspor ya. Karena memang pasarnya di sana. Jadi supaya kita menjadi, janganlah pemain sepak bola Deli Serdang gitulah. Kita harus bisa mencari sebagai Liverpool gitu kan. Nah untuk itu saya kira ini udah benar jalannya. Dinaikkan. Dengan levy ini ya. Pajak ekspornya dinaikkan. Apa akibatnya levy? Harga sawit dalam negeri lebih rendah. Investor akan datang. Employment, nilai tambah, dan lain-lain. Kalau bisa kita 65% domestik tidak tergantung ekspor, maka kita menentukan harga. Jadi kalau mesti ekspor 65%, nggak mungkin kita nentuin harga, jangan mimpi lah. Untuk supply-nya dikirim keluar. Kalau enggak berhenti. Ya toh? Jadi ini aturannya sudah ada, sudah tepat, implementasinya yang Anda harapkan bisa. Mari kita, jadi artinya BKPM pun harus ikut menginvite investor supaya di domestik itu tumbuh 65%. Nah, satu lagi nih entitas yang disebutkan nih. Tadi kita bahas KPPU, satu lagi BKPM. Pak Tulus, kalau dikasih pertanyaan yang sama menurut Anda? Ya, concern saya kan saya kira 3 hal ya. Pertama soal tadi kembali ke aksesibilitas. Jadi konsumen kalau mau beli itu ada, barangnya ada. Kedua affordabilitas, keterjangkauan itu. Jangan sampai sekarang minyak kemasan ada tapi harganya enggak. Kenaikan harga ini mengganggu daya beli konsumen. Karena ini kan konsumen dikepung dengan berbagai kenaikan. Ya bukan hanya minyak goreng tapi juga gas, tol dan segala macam. Kalau ini kemudian terakumulasi, ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan pola konsumsi konsumen. Dan ketiga adalah masyarakat menengah bawah yang tadi sudah diberikan subsidi atau HET yang 14.000. Jangan sampai ini tidak tepat sasaran. Artinya jangan sampai yang menikmati adalah kelompok yang sebenarnya tidak berhak menikmati. Ada migrasi Anda katakan ya, tadi migrasi dan juga ini tidak tepat sasaran. Jadi bagaimana membuat mekanisme ini bisa dinikmati oleh orang yang memang berhak atas itu. Apakah subsidi tertutup. Jadi pemerintah mestinya belajar dari kegagalan subsidi gas LPG ya, yang 3 kg itu kan gagal karena banyak yang mampu yang menggunakan juga. Nah ini yang seharusnya dipelajari dan kemudian pada akhirnya masyarakat atau konsumen itu merasa ada kehadiran negara. Ya. Jangan sampai hanya urusan minyak goreng ini negara tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, oleh konsumen. Ini lalu apa gunanya ada negara? Itu gitu. Yang Anda harapkan. Saya sedikit ke Pak Tauhid sebelum saya tutup. Pak Tauhid, saya berharap Anda bisa menjelaskan soal ini. Ada juga dikatakan jangan-jangan kondisi saat ini bisa memicu inflasi yang lebih mengerikan. Anda bisa jelaskan kepada kami? Ya, saya kira kalau lihat kenaikan harga minyak goreng 1 tahun terakhir ya 2021 ke awal 2022 naiknya 35%. Nah kemarin saya kira awal tahun sampai sekarang sudah meningkat cukup tajam ya karena harga CPO-nya juga naik. Inflasi saya kira akan di atas 3 sampai 4% begitu karena juga berbarengan dengan harga komoditas lain dan apalagi menjelang Natal dan menjelang liburan
untuk Ramadan. Hari Raya Idul Fitri maupun Lebaran. Nah, ini juga bersamaan dengan kebijakan kenaikan PPN. Saya kira ini turut menyumbang inflasi kita agak cukup tinggi di di pertengahan ya, Maret April, meskipun dorongannya mungkin tidak sebesar kalau harga beras naik. Mungkin itu dari saya. Oke, itu yang harus diantisipasi. Pak Tauhid, Pak Juli, Pak Sahat, Pak Tulus, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Saya pikir saya akan berbincang tadi saya katakan dengan Menteri Perdagangan saja, perwakilan dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian. Ternyata semua pihak kita diharapkan untuk mengambil peran dan punya peran untuk bisa sama-sama kita kembali untuk bisa menikmati minyak goreng apa kemasan, mungkin ada punya preferensi minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau dan juga ada di pasar. Itu poin Pak Tulus tadi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Sehat selalu, saya Christian Grich. Sampai jumpa.